Sampai dengan tanggal 17 November 2023, yaitu date, telah ada 77 emiten yang listing, atau telah sebanyak 130% dibanding dengan emiten yang listing sepanjang tahun 2022 yang hanya sebanyak 59 emiten. Dengan distribusi terbanyak, emiten di papan pengembangan atau papan delta, yaitu sebanyak 45 emiten. Dari 45 emiten di papan pengembangan atau papan delta, sampai saat ini telah ada 7 emiten yang harga sahamnya telah nyandar di Rp50. Namun, meskipun harga sahamnya telah nyandar di Rp50, ada emiten yang baru saja menerima fasilitas kredit dari Big Bank dengan NPL terendah saat ini. Apakah kita bisa melakukan strategi investasi dengan cara mengekor pemberian kredit oleh Big Bank dengan NPL terendah tersebut? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Saat ini kita akan berselancar pada emiten di papan pengembangan atau papan delta. PT Cakra Buana Resource Energy, emiten dengan kode CBRE, telah listing dengan melepas saham baru sebanyak 738 juta lembar pada awal 2023. CBRE juga melepas waran sebanyak 1,33 miliar lembar dengan masa penebusan mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan Januari 2025. Wow, volume warannya hampir 2 kali dari saham yang dilepas. Rencana dana penggunaan hasil IPO 40% atau 32 miliar untuk investasi, yaitu untuk pembelian kapal dengan tongkangnya, dan 60% untuk penambahan modal kerja. Namun, sejak listing, harga CBRE hanya mengalami arah 1 kali dengan harga tertinggi di Rp195. Selanjutnya, turun dan menyentuh harga Rp50 pada Maret 2023. Sempat naik lagi, namun tidur lagi di harga Rp50 sejak Mei 2023. Nah, mengapa di saat harga sahamnya nyandar di Rp50, justru ada Big Bank yang mau memberikan kredit? Menurut saya, ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, tentang harga saham. Harga saham tidak selalu sejalan dengan kinerja perusahaan. Dan yang kedua, dalam memberikan kredit, bank, apalagi Big Bank dengan NPL terendah saat ini, pasti mempunyai RAC atau Risk Acceptance Criteria yang cukup ketat. Bahkan, menurut saya, RAC Bank jauh lebih ketat dibandingkan dengan RAC OJK dalam menyeleksi kewajaran emiten untuk listing. Yuk kita buktikan. Yang pertama, dari tren penjualan dan laba CBRE. CBRE listing di Januari tahun 2023. Tren penjualan dan laba CBRE sejak tahun 2021 sampai saat ini dengan laporan kuartalan yang disetahunkan, rata-rata pertumbuhan per tahunnya meningkat di atas 100%. Yang kedua, dana hasil IPO. Sampai saat ini, dana hasil IPO CBRE
sebanyak 80 miliar masih tersimpan pada kas dan uang muka pembelian aset tetap. Kondisi ini bisa kita cek dari perubahan pada neraca. Dan hal ini menurut saya sejalan dengan rencana penggunaan dana hasil IPO. Posisi kas sebelum dan setelah listing naik 50 miliar. Posisi uang muka tidak lancar sebelum dan setelah listing meningkat 13 miliar. Dan posisi ekuitas sebelum dan setelah listing meningkat selalu di atas dana hasil IPO yang sebesar 80 miliar. Jadi, dana hasil IPO sampai saat ini masih tersimpan pada perusahaan. Belum digunakan untuk apapun. Aman kan? Yang ketiga, rencana penggunaan dana hasil IPO. Sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil IPO sebesar 40% atau 32 miliar akan dipergunakan untuk membeli kapal tunda dan tongkang atau tug and barge. Hal ini sejalan dengan skema pembiayaan fasilitas kredit yang diterimanya, di mana CBRE memperoleh fasilitas kredit senilai ekuivalen 150 miliar untuk pembelian 1 unit bulk carrier Supramax dan 4 tongkang, yaitu Cakrawala 3009, Cakrawala 3010, Matahari 3016, serta GTO 396. Namun, ada kesalahan sedikit informasi pada pemberitaan CNBC dan beberapa mass media lainnya, yaitu yang menyampaikan bahwa pada 30 September 2023, posisi ekuitas CBRE diberitakan hanya sebesar 91 miliar. Sehingga pembiayaan yang diterima oleh CBRE mencapai 167% dari ekuitasnya. Padahal, sesuai dengan laporan keuangannya, ekuitas sebesar 91 miliar adalah ekuitas CBRE pada akhir 2022. Dan pada 30 September 2023, setelah listing, ekuitas CBRE meningkat menjadi 176 miliar. Sehingga posisi pembiayaan yang diterima oleh CBRE sebenarnya hanya sebesar 86 miliar, yaitu 151 miliar dibagi dengan 176 miliar. Dan itu pun di luar dari nilai aset yang dibiayai oleh bank, yang nilainya sebesar pembiayaan kredit ditambah dengan dana sendiri. Artinya, nilai aset yang dibeli oleh CBRE lebih dari 151 miliar. Yang keempat, masa penebusan waran. Sesuai dengan rencana IPO, CBRE juga melepas waran sebanyak 1,33 miliar lembar dengan masa penebusan waran sejak 10 Juli 2023 sampai dengan Januari 2025. Harga saham CBRE saat ini hanya Rp50. Harga penebusan waran Rp258 atau mencapai 5 kali dari harga saham saat ini. Wow, target harga warannya sangat tinggi kan? Apakah waran ini akan efektif? Masa laku waran sampai 8 Januari 2025. Sehingga jatuh tempo masa laku waran masih cukup panjang, masih lebih dari 1 tahun. Karena sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil IPO, 40% digunakan untuk investasi dan 60% digunakan untuk modal kerja. Menurut saya, masa laku waran yang masih cukup panjang ini
sangat sesuai. Karena ada porsi dana sebesar 40% untuk investasi, sehingga memerlukan waktu untuk dapat memberikan hasil investasi. Logikanya, dengan penambahan armada, kapal tunda, dan tongkang, maka penjualan CBRE akan meningkat. Sehingga peluang harga saham CBRE untuk rebound menurut saya cukup terbuka. Jadi, mau ikutan koleksi saham CBRE dengan mengekor Big Bang, teman-teman jaga kesehatan sambil kita tunggu perkembangan harga CBRE setelah investasi kapal tunda dan tongkang, sambil menunggu jatuh tempo masa laku baratnya. Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.